Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian primordialisme dan etnosentrisme. Primordialisme. Primordial atau primordialisme berasal dari kata bahasa Latin primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak lahir, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Etnosentrisme. Etnosentris berasal dari kata etnik. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Faktor-faktor adanya primordialisme dan etnosentrisme. Primordialisme. Pertama, adanya suatu hal yang dipercayai sebagai sesuatu yang istimewa oleh individu dalam kelompok ataupun perkumpulan sosial tertentu. Kedua, adanya sebuah sikap untuk mempertahankan kesatuan suatu kelompok ataupun kesatuan sosial dari ancaman yang datang dari luar. Ketiga, adanya nilai-nilai yang memiliki kaitan dengan sistem keyakinan, misalnya nilai-nilai keagamaan, serta ideologi tertentu. Etnosentrisme. Pertama, sejarah. Sejarah kelompok di masa lalu bisa berubah menjadi sebuah identitas. Hal ini membuat individu atau kelompok tersebut merasa memiliki kebudayaan dan sejarah tersebut. Berbagai identitas tersebut yakni berupa bahasa, kebiasaan, hingga peristiwa masa lalu yang berasal dari nenek moyang. 2. Pluralitas bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai banyak suku, ras, agama, dan golongan. Dengan kondisi bangsa yang plural tersebut seringkali memicu dan memunculkan banyak konflik. Hal itu dikarenakan masing-masing agama, suku, ras, dan suatu golongan akan selalu berusaha untuk mereka mendapatkan kekuasaan dengan menguasai yang lain. Ketiga, politik. Ketika individu atau kelompok ingin mencapai suatu kekuasaan yang dilegitimasi, biasanya akan timbul dengan sendirinya perasaan fanatisme terhadap identitas yang melekat padanya. Hal ini lantaran politik seringkali dianggap sebagai suatu wadah yang tepat untuk memancarkan kepentingan pribadi hingga kelompok. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan materi kedua, yaitu dampak primordialisme. Dampak positifnya ialah meneguhkan cinta tanah air, mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa, mempertinggi semangat patriotisme, menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Dampak negatifnya ialah mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa, menghambat modernisasi dan proses pembangunan, menghambat hubungan antara bangsa, menghambat proses asimilasi dan integrasi, mengurangi bahkan menghilangkan objektivitas ilmu pengetahuan. Penyebab terjadinya diskriminasi merupakan kekuatan terpendam terjadinya konflik antara kebudayaan suku-suku bangsa. Dampak etnosentrisme, yaitu dampak positifnya ialah menimbulkan jiwa patriotisme, menimbulkan kecintaan terhadap budaya sendiri. Dampak negatifnya ialah menyebabkan konflik horizontal, menghambat integrasi, menurunkan objektivitas ilmu. Contoh primordialisme: kelompok suku Bugis yang keras, tidak mau mengalah,
menganggap kepercayaannya paling sempurna dan mau menang sendiri terhadap suku Jawa. Kelompok orang yang menganggap agamanya paling benar dan unggul dari agama lain dan menyebabkan konflik karena pemikirannya. Menentukan partai politik berdasarkan paham ideologi atau keterkaitan pada faktor-faktor seperti suku, bangsa, agama, dan ras. Memberikan prioritas atau perilaku istimewa kepada orang-orang yang berasal dari daerah, suku, bangsa, atau ras tertentu. Contoh, etnosentrisme. Adanya kebudayaan corak yang berasal dari Madura, adanya konflik antara suku Madura dan Dayak, tindakan bully jika ada teman yang berasal dari luar Jawa, kebiasaan memakai pakaian adat di beberapa daerah di Indonesia, terjadinya perang antara suku Asmat dan suku Dani. Sekian dari saya.